My baby told me with a sigh, saying words that came across as a doubt. Kota Surabaya, kota yang dikenal sebagai kota pahlawan. Kota ini dipenuhi dengan berbagai tempat bersejarah. Kalau kita dengar soal kata tempat dan sejarah, apa sih aja di benak kita? Kalau saya sih pasti langsung berpikir soal museum ya. Saat ini saya dan rekan-rekan lagi ada di Museum Pendidikan Surabaya. Di museum ini tempat berbagai material pendidikan dimulai dari masa praaksara, masa klasik, masa kolonial, dan masa kemerdekaan Republik Indonesia ada loh. Untuk belajar lebih lanjut, masuk aja yuk di dalamnya. Nah, di Museum Pendidikan ini yang pertama kali bisa kita temui adalah pendidikan pada zaman praaksara. Nah, seperti apa sih pendidikan pada zaman praaksara ini? Seperti judulnya, pendidikan praaksara adalah pendidikan sebelum adanya tulisan. Sehingga pada pendidikan masa praaksara yang lebih ditekankan adalah bagaimana masyarakat yang hidup secara nomaden dan berkumpul itu dapat bertahan hidup. Bagaimana mereka bisa menemukan makanan dan di mana mereka bisa menemukan makanan itu. Nah, pada masa pendidikan praaksara dapat ditemui dengan lukisan di dalam goa yang dibuat oleh masyarakat pada masa itu, seperti ini dan juga ini. Sekian penjelasan mengenai pendidikan pada masa praaksara yang dapat saya jelaskan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pendidikan di Indonesia pada masa klasik. Pendidikan di Indonesia pada masa klasik terbagi menjadi dua fase, yaitu pendidikan Hindu-Buddha dan juga pendidikan Islam. Pada masa Hindu-Buddha, pendidikan di Indonesia mulai menganut pendidikan Triwangsa yang diadopsi dari India, yakni Brahmana, Ksatria, dan juga Waisya. Selanjutnya yaitu pendidikan pada masa Islam. Pendidikan pada masa Islam sendiri berfokus kepada pengembangan pendidikan di daerah seperti masjid, pondok pesantren, dan lain-lain. Kolonialisme merupakan masa tergelap dan masa terberat oleh bangsa Indonesia. Tidak hanya bangsa kita diperbudak, namun bangsa kita juga tidak memiliki akses pendidikan yang layak. Langkah Ki Hajar Dewantara sebagai bapak pendidikan membuka kesadaran oleh bangsa Indonesia untuk melawan kolonialisme melalui solidaritas. Kemudian, politik etis yang dilakukan oleh Belanda membuka kesadaran para bangsa Indonesia untuk mengentaskan kolonialisme melalui pendidikan. Yang kita lihat di sini di museum merupakan saksi bahwa pendidikan tidak hanya mencerdaskan, namun juga mencerahkan dan membebaskan. Pada masa awal kemerdekaan, Indonesia telah lepas dari kungkungan penjajah. Hal itu tidak menjadikan nasib pendidikan di Indonesia menjadi lebih baik. Pada masa itu, Indonesia dikeluhkan oleh perang ideologi serta krisis ekonomi. Mau tidak mau, bangsa Indonesia pada masa itu hanya meneruskan kurikulum yang telah dibuat pada masa kolonial. Tentunya kurikulum tersebut tidak sesuai dengan bangsa Indonesia yang memiliki keragaman dari Sabang sampai Merauke yang disatukan oleh bahasa Indonesia. Seiring berjalannya waktu, kurikulum di Indonesia mengalami perkembangan dan berbagai modifikasi yang tentunya menyesuaikan keadaan pada masa saat ini hingga masa yang akan mendatang. Nah, di Museum Pendidikan Surabaya ini, kalian juga akan menemukan memorial Ini Ibu Budi. Untuk mereka yang lahir pada tahun 80-an dan 90-an, tentunya tidak akan asing lagi dengan kalimat Ini Budi, Ini Ibu Budi, Ini Ayah Budi, dan Ini Kakak Budi. Sejak tahun 1980-an, kalimat ini kerap kali ditemui pada buku paket anak sekolah dasar. Namun pada tahun 2014, Menteri Pendidikan saat itu Muhammad Nur menghapus materi ini karena dianggap tidak relevan dengan pendidikan modern. Tapi siapa sih tokoh yang menciptakan kalimat ini? Beliau adalah Ibu Siti Rahmani Rauf. Beliau menciptakan kalimat ini agar mempermudah pembelajaran membaca oleh anak-anak dalam periode itu. Namun,
sang legenda telah berpulang pada tahun 2016, tepatnya tanggal 10 Mei 2016 di Jakarta. Pendidikan adalah salah satu fondasi yang sangat penting bagi berkembangnya sebuah negara. Kita bisa lihat peralatan pendidikan di Indonesia saat ini. Di museum ini, kita bisa melihat ada sabak, mesin tik, ada kalkulator yang zaman dulu itu belum ada kalkulator seperti sekarang. Dan ada banyak buku-buku untuk dibaca. Perkembangan ini adalah salah satu bukti dari perkembangan teknologi yang ada di zaman dulu hingga saat ini. Kesimpulan dari semua yang ada di sini ialah teknologi di Indonesia akan terus maju dan berkembang. Dengan berkembangnya teknologi tersebut, peralatan pendidikan di Indonesia pun akan lebih baik. Dan kita berharap agar orang-orang di luar sana bisa lihat di museum ini banyak sekali sejarah atau filosofis yang bisa kita petik. Nah, itu tadi sedikit dari apa aja sih yang ada di dalam Museum Pendidikan Surabaya ini. Bagi teman-teman yang pengen ngerasain experience langsung, bisa aja langsung datang kemari ya. Kami dari kelompok 1 PDP 58 ngucapin terima kasih banyak bagi teman-teman yang udah nonton dari awal hingga akhir. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye bye.